Hai teman-teman, video ini bercerita tentang seorang pemuda anak dari bos besar, tetapi orang tuanya ingin anaknya tumbuh menjadi pria yang rendah hati. Akhirnya anak itu hidup susah sejak kecil. Waktu kuliah, akhirnya dia beritahu kakaknya jati diri keluarga mereka. Setelah Geralt tahu, ternyata wanita itu adalah mantan pacar Geralt. Jadi ini alasanmu putus dariku? Tanya Geralt. Kamu tahu berapa banyak wanita yang dia kencani sebelum ini? Geralt tidak bisa menahan teriakannya. Tentu saja, Safia yang mengakhiri hubungan mereka. Ketika Safia memutuskan hubungan dengan Geralt, ia beralasan bahwa ingin sendiri dulu. Tetapi kenyataannya, baru 3 hari, dan sekarang dia bersama pria lain di hutan. Geralt, untuk apa kamu di sini? Kamu jangan salah paham. Aku di sini bersama Yuri, kakak karena. Safia mulai panik dan malu. Ia menundukkan kepalanya dan tidak mau memandang Geralt. Pria di samping Safia adalah Yuri Lowell, anak orang kaya keturunan kedua. Ia memandang kotak yang dijatuhkan Geralt, dan tiba-tiba dia tertawa lepas. Geralt tahu bahwa Yuri adalah teman dekat Dani. Keluarganya memiliki beberapa restoran, dan dia terbiasa membawa BMW seri 3-nya ke kampus. Geralt hanya bisa mengepalkan tangannya. Mendengar kata-kata Yuri, ia tahu sekarang Dani sengaja melakukan ini. Ditambah, dia curiga bahwa Dani ada di balik alasan putusnya hubungan dengan Safia. Jika tidak, bagaimana bisa Safia bersama Yuri hanya beberapa hari setelah mereka putus? Safia, aku tahu kamu tidak lagi mencintaiku, tapi kamu tidak seharusnya bersama pria macam dia setelah kita putus. Kamu tahu berapa banyak wanita yang dia kencani sebelum ini? Geralt tidak bisa menahan teriakannya. Geralt sangat mencintai Safia, sangat. Safia merasa sangat cemas dan kesal setelah mendengar kata-kata Geralt. Geralt, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak untuk mengajariku, mengatur hidupku, atau menentukan aku harus apa. Kita sudah putus, dan aku bebas menentukan untuk bersama dengan siapapun yang aku mau, kata Safia, dan Safia semakin marah, lalu menatap Geralt dengan tajam. Apa kamu datang ke sini hanya untuk membuatku jijik? Pergi kamu. Plak, Safia mendaratkan tamparan keras ke pipi Geralt. Yuri tertawa semakin puas. Safia sayang, kenapa kamu menyuruh dia pergi? Seharusnya kamu biarkan dia di sini dan melihat kita. Yuri, moodku sudah berantakan. Melihat dia di sini, mungkin lain kali saja. Safia lalu melepaskan rangkulan Yuri. Geralt tidak tahu lagi harus melakukan apa. Dia berjalan menjauh dari hutan itu. Pikirannya benar-benar berantakan. Semua ini karena uang. Dia ditindas hanya karena dia miskin. Sampai di koridor asrama, Geralt disambut dengan tawa yang menyebalkan dari teman sekelasnya. Dani, tentu saja ada di sana, dengan memegang perut menahan tawa. Ya, Dani memberitahu teman sekelas tentang kejadian malam ini. Hahaha, hei Geralt, apa yang kau temukan tadi ketika mengantar kotak titipan Dani? Blondie bertanya dengan senyum mencemooh. Tentu saja, Safia memang benar-benar yang sempurna. Timpal Dani dengan tertawa. Semua orang tertawa dan tidak memperdulikan harga diri Geralt. Lalu Geralt berusaha menghajar Dani, tapi dia diserang balik oleh teman-temannya Dani. Untungnya, beberapa saat kemudian, teman-teman Geralt segera datang dan membawanya kembali ke asrama. Di kamar, Geralt menutupi wajahnya dengan selimut dan terus menangis di tempat tidur. Kenapa mereka sedemikian kejam dan menginjak-ninjak harga diriku? Apa aku bukan manusia di hadapan mereka? Kata Geralt, sambil berusaha menenangkan dirinya. Sementara itu, air mata di pipinya masih terus mengalir. Dia benar-benar tidak bisa melupakan semua yang disaksikannya malam ini. Dia tidak tahu berapa lama dia meringkuk di bawah selimut itu, sampai akhirnya Geralt tertidur lelap. Ketika terbangun keesokan paginya,
Geralt tidak menemukan seorang pun di asramanya. Geralt tahu pasti ketua asram sengaja tidak membangunkannya, membiarkannya istirahat setelah kejadian semalam. Geralt terkejut melihat jumlah rentetan angka di layar ponselnya. Hah, $1.500.000. Siapa yang mengirimnya uang sebanyak itu? Geralt buru-buru menghubungi pihak bank untuk memastikan, dan dia semakin bingung setelah menerima konfirmasi dari mereka. Sesaat kemudian ponselnya berdering, sebuah nomor asing dengan kode negara yang berbeda. Geralt segera mengangkatnya. Geralt, kau sudah menerima uang yang aku transfer. Ini aku, kakak perempuanmu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing dari seberang sana. Kakak, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah kau dan ayah ibu berjuang keras untuk mencari uang di sana? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Geralt masih tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ayah sebenarnya berniat menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya padamu sampai 2 tahun ke depan. Tapi aku tidak tega, karena tahu kau di sana dirundung karena miskin. Karena itu aku memberitahumu lebih awal, keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford punya industri bisnis yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara. Kau tahu, 80% tambang emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika dimiliki keluarga kita. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton cerita berikutnya hanya di artikel kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.